Siap semuanya. Siap. Jadi tahu dulu ya, kita hari ini harus fokus. Sebelum kita mulai acara, saya perlu sampaikan bahwa perjalanan bisnis yang saya lakukan itu berbau kebutuhan. Berbau kebutuhan. Kelanjutan daripada materi di minggu ini. Jadi ya berkelanjutan. Nanti minggu depan juga berkelanjutan. Ya. Karena dia berbau matematika. Dan ada nanti itu pertemuan kedua ya membuat grafik. Jadi bagaimana Anda bisa membuat grafik kalau Anda tidak menguasai ini? Ya, saya ingatkan ya. Jadi membuat grafik itu harus ada betul-betul kotaknya yang bersumber dari perhitungan fungsi matematika. Jadi cara-caranya gimana itu yang perlu bisa tahu. Jangan nanti salah itu. Oke? Ya. Sebelum kita memulai dan bergerak, alangkah baiknya kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan, karena segala sesuatunya dari Tuhan, dari Bapak, dari semua baik-baik saja. Mari kita bersama Tuhan. Ibu, rasa syukurmu sampai ke sama Tuhan. Kalau saya bikin orang apa-apa, karena dengan doa itu adalah Tuhan. Isi dari hati. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya perlu mengabsensi dari seluruh peserta. Kira-kira ada semua nggak? Terima kasih ya. Dari absen ya. 16 ya. Ya pas. Jadi seperti yang kamu waktu awal pembelajaran sebagai lalu sudah Bapak tetapkan kelompok kalian sampai kalian menyelesaikan kelas 10 di mata pelajaran saya itu sudah Bapak tentukan kelompoknya, tidak bisa berubah. Kelompok A, B, C, dan D itu mata pelajaran bahari, mata pelajaran itu tidak berubah. Jadi sudah yang Bapak ingin sampaikan hari ini, ya biar Anda tahu, seperti minggu kemarin Anda sudah mempelajari tentang keseimbangan masalah kalian. Oke, pengertiannya sudah tahu. Oke, coba itu silakan. Apa yang katakan? Pengertian keseimbangan pasar adalah adanya kegiatan kesepakatan antara konsumen yang melakukan permintaan dengan produsen yang melakukan penawaran barang atau jasa pada harga dan jumlah barang yang ditetapkan. Terus yang berpenting keseimbangan pasar adalah kegiatan kesepakatan antara
antara konsumen yang melakukan permintaan dengan produsen yang melakukan penawaran barang atau jasa pada harga jumlah barang yang ditetapkan. Saya semua menguasai. Perwakilan yang produktif silakan. Yang melakukan penawaran barang atau jasa pada harga dan jumlah barang yang Oke, terus ya buat anak-anak. Pengertian dari keseimbangan pasar adalah kondisi ketika sistem ekonomi pasar mencapai keseimbangan di mana jumlah produk sama dengan harga yang ditawarkan seimbang. Apresiasikan buat masing-masing kelompok yang bisa menyampaikan pengertian daripada keseimbangan pasar ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini, oke, ya, perhatikan ya. Jadi kita mulai dulu dengan ya video pembelajaran biar kita paham menyangkut keseimbangan pasar yang terjadi akibat adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan pajak dan subsidi. Mari kita lihat bersama-sama. Halo adik-adik sekalian. Caranya mudah sekali adik-adik. Kita gunakan persamaan itu P seperti persamaan X dan faktor A. Menggunakan pajak dan faktor apa saja Ya, yang bisa perhatikan ya, perhatikan subsidi. ada dua ya. Yang pertama yaitu Ya. pajak dan yang kedua adalah subsidi. Kedua faktor ini mempengaruhi adanya keseimbangan pasar. Nah, pajak ini menambah harga barang yang ditawarkan sehingga mempengaruhi fungsi Pajak menambah harga barang yang kita bilang. pajak terhadap suatu barang mengapa harga barang tersebut akan meningkat. Iya, kita akan pajak ya. Contoh soalnya, Perhatikan pada lusunan. P sama dengan 50 minus 2Q. Dan fungsi penawarannya P sama dengan minus 30 plus 2Q. Ketika pemerintah mengenakan pajak 10, maka tentukan harga keseimbangan setelah dikenakan pajak. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Perhatikan baik-baik pada itu. Sebelum pajak itu P minus 30 plus 2Q. Ya, Setelah dikenakan pajak, maka mempengaruhi fungsi penawaran. Jadi maksimalkan ini ya. minus 30 ditambah 10 berapa? Minus 20. Kemudian 2 ini tetap. Maka P setelah pajak sama dengan minus 20 plus 2Q. Kemudian bagaimana harga keseimbangannya? PD sama dengan PS atau harga permintaan sama dengan harga penawaran. 50 kWi sama dengan minus 20. Ini fungsi penawarannya juga banyak. Setelah pajak. Di sebelah kanan ini kita lempar ke sebelah kiri. Jadi 50 plus 20 menjadi 70. Dan yang sebelah kanan minus 2i kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 2i plus 2i menjadi 4i. Bagaimana kita cara mencari i-nya? Maka kita tinggal bagi saja 70 dibagi 4. Ini adalah 17,5. 70 dibagi 4. Artinya kita sudah ketemu nih jumlahnya 17,5. Maka harganya berapa? 50 dikali
yang salah satu B. Ya, benar. Ketemunya ada 15. Jadi gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut ke subsidi. Subsidi. Kalau wajib pajak itu menambah, Kita nggak boleh. subsidi ini justru mengurangi harga yang ditawarkan. Subsidi itu apa sih? Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen. Bantuan tadi isinya ya. Sehingga Antara oleh 12 ini kan 10. Betul kan? kurang dengan adanya subsidi. Yuk, langsung mari kita lihat bagaimana cara kita mengerjakan apabila pemerintah mengenakan subsidi terhadap penawaran. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 50 min 2Q. Kemudian fungsi penawarannya P sama dengan minus 30 plus 2Q. Ketika pemerintah memberikan subsidi 10, maka tentukan harga keseimbangannya. Bagaimana caranya? Nah, ini menentukan harga keseimbangan seseorang dengan subsidi. Tentu saja kita gunakan penawaran sebelum subsidi berapa? P sama dengan minus 30 plus 2Q. Ya, ini subsidi ya, penawarannya. Subsidi sebesar Setelah dikenakan subsidi berubah. maka minus 30 kita kurangi 10 menjadi minus 30. Variabel B-nya dipengaruhi. Variabel B harganya. Kemudian 2Q-nya tetap saja. P sama dengan minus 40 plus 2Q. Kemudian kita cari tahu nih harga keseimbangannya dengan menggunakan PP sama dengan PS. Atau P permintaan sama dengan P penawaran. Maka 50 min 2Q sama dengan minus 40 plus 2Q. Maka minus 40 ini kita geser ke kiri menjadi plus 40. Jadi ketemunya adalah 90. Kemudian minus 2Q ini kita geser ke kanan. Maka menjadi plus 2Q dan plus 2Q. Menjadi 4Q. Ini bagaimana cara mencarinya? 90 kita bagi 4. 90 kita bagi 4 berapa? 22,5. Ya, betul sekali. Jika kemudian kita sudah tahu yaitu sebesar 22,5, maka P-nya kita langsung masukkan saja ke persamaan PD. P sama dengan 50 minus 2. Kita kalikan 22,5. Karena ketemunya adalah 5. Oke adik-adik, demikian ya kita sudah tahu. Oke. Kemudian adik-adik smart generation penjelasan mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya ya. Dan tetap update video terbaru kita. Prima Grama siap dengan smart. Prima Grama terdepan dalam prestasi. Mantap ya. Bye. Saya harapkan dia seperti ya. Anaknya, Pak, saya itu jangan kita. Kamu kan jadi bodoh. Kamu bisa bodoh ya. Oke. Ya. Halo. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Lebih terus lagi. Tadi video pembelajaran itu sudah silakan saya sampaikan, saya lihat seperti itulah, tapi biar lebih jelas sekali lagi, saya akan memberikan materi yang keterkaitan keseimbangan pasar, ya, keseimbangan pasar yang terjadi jika adanya penetapan pajak dan subsidi. Ya, ini saya berikan media pembelajarannya dalam bentuk PowerPoint dan kita sama-sama melihatnya. Mari kita lihat bersama-sama. Ini ya. Oke, kita lihat.
Bagian yang lain, ini ya, jadi menyangkut yang pelajaran yang itu kembali. Padahal, ya, cara menghitung harga keseimbangan itu di minggu yang kemarin. Oke, fungsi permintaan dan penawaran. Perhatikan baik-baik. Ya, ya. Perhatikan, rumus fungsi permintaan itu price per unit A tambah B kilo. Nah, gitu kan? Jadi fungsinya. Tapi untuk mendapatkan fungsi ini harus melalui rumus ini, paham ya? Maka kita ambil contoh ini 800 dikurang 0,002 persen. Oke, apa itu P harga? Apa itu konstanta? Apa itu coefficient yang menyatakan jumlah? Inilah jumlah produktif coefficientnya. Ya, jadi perhatikan. Ini ada mula-mula, ini mencari dan mendapatkan dari fungsi P misalkan A kurang B. Jadi, ya, jadi jelas ya. Ya, untuk mendapatkan fungsi permintaan P kurang 4,5. 3,5 kurang 4,5 ini jadi berapa? Minus 1.000. Ya, perhatikan. Ini minus 1 setelahnya. Paham ya? Kemudian ini Q. Oke. Sudah. Yang dikurangi ini. Oke. Sudah. Menjadi berapa? Kalau sudah 50.000 kali ini, biar kalian bingung. Ya. Bagaimana dapatnya itu Pak Rai? Kau bilang kita mau. Karena di pelajaran SMP. Perhatikan, perhatikan. Ya. Perhatikan. Ini kami senang. Ini dia 50.000 dikali P kurang 4.500 sama dengan 1.000 minus 1.000 ya. Minus 1.000 salah ya. Minus 1.000 kali Q kurang 175.000. Sudah? Maka 50.000 dikali P 50.000 P 50.000 dikali 4,5 ini dia. Minus 1.000 kali Q minus 1.000 minus kali minus plus. Jadi dapat kita ketahui ya, kita mencari fungsi. Kalau kamu mencari P, betul 5.000 P sama dengan ini. Jadi ini dia. Atau perhatikan baik-baik. Ya. Nih. Ada akalnya. Perhatikan. Saya sebenarnya sudah tahu kamu masih lemah matematika. Waktu Bapak tes kau waktu sana, betul tak? Masa kau dusta sama saya? Ya, tapi saya bikin kau penguatan. Kalau mencari ini, gimana? Untuk mencari ini. Coba, tanya. Kita mencari fungsi permintaan dari segi jumlah permintaan. Ayo, perhatikan. Oke, saya ulangi ini. Begini, menjadi PD ini sini plus 0,02 kilo 3,8 sendiri. Kenapa? Oke, saya ulangi ini. Begini. 3 sendiri ya, 0,02 kilo. 0,02 kilo 8.000
dapat sertifikat minus dong. Ya, tanya. Harusnya berapa? Cari Q. Fungsi Q. Q. Q sama dengan 8.000 kurang PD dibagi 0,02. Kalau mulai ikut kamu ya, jangan dibawa-bawa kebiasaanmu di rumah. Kita belajar, bukan main. Sudah. Coba 0,02 kalau dipecahkan menjadi berapa? Pecahan biasa. 0,02 pecahan biasa menjadi berapa? Berapa? 0,02 menjadi pecahan berapa per berapa? Pecahan biasa pecahan itu bukan desimal pecahan. Kalau pecahan itu Setiap persekian ada penyebab aku bilang. berapa? Berapa? Iya 2/100. Ini ada 2 di belakang desimal, bukan 2/10 ya. 2/100. Disederhanakan lagi. Jadi berapa? Sama-sama bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 100 bagi 2. Iya, 1/50. Perhatikan baik-baik. 8.000 kurang PD dibagi 1/50. Paham ya? Ini 1/50. Jadi, berapa nih? Ayo kita lihat bersama-sama. Ya, nih, sama dengan 8.000 kurang PD balikan ke atas menjadi berapa? kalau ini balikan ke atas ini berpembagian dibalikan ke atas Ini berapa? 50/1. Oke, kali 50/1. Berarti sama dengan 50 dong. Ya kan, jadi 50 ya. 50/1 jadi 50. Oke, langsung hisap. Ya, ini. Berapa ini? 8 kali 5. 8 kali 5, 45. Dulu. kita tak tolong yang harus Islam akan dalam jasa Islam 8 kali 5 berapa? 40. Jadi ini berapa? Berapa nih? Ini kali ini berapa? 8 ribu kali 40 berapa? Antara 1000. Wah, ini mana saya aku nih? 400.000. Sudah? Nah, jadi banyak latihan sebenarnya kalian ini udah terbaca sama saya Tes diagnosis yang waktu di sana di kelas tunjukkan ya. ketahuan Tahu sama saya, tahu gimana? Saya tes tahu diagnosis. ya belum tentu anak kita itu bagus Yang 10/5 ya. karena sama menurut dia IPS pas saya tes tak satu pun. no one can answer my question. Tak seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan saya. Betul? Nah, Betul nggak? yang kemarin tuh, betul nggak? Betul? Betul? Nah, jadi kau mengakui kau ya. Oke. Ini gimana? Iya, 50 kurang Jadi langsung 50 PD.
selesai. Jadi itulah fungsi barang ya, atau ya dan masuk ke ya. Maka D S U D ya, atau S U D sama dengan faktor PU kurang 50 PD. Ini caranya bang. Nah, ini bisa, ini mencari harga, ini mencari jumlah, jumlah pada fungsi permintaan. Jadi harga pada fungsi permintaan itu maksudnya. Sudah? Oke, next slide. Nah, mohon maaf ya, saya kurang sehat. Ada tercekik di tenggorokan saya. Nggak apa-apa ya. Oke. Masuk ke dalam. Sudah? Ya. Ini udah ya. Jadi nanti saya akan berikan sama tugas setelah ini sebentar lagi terkait ini. Oke? Dalam bentuk lembaga peserta didik diskusi yang nanti saya amati kerjasamamu selain hasilnya. Oke? Yang penting prosesnya bagaimana, ya? Kerjasama kalian, cara kalian mengerjakannya, itu proses yang saya minta, ya. Ya, oke, teman-teman, seperti ini, Pak. Ya, fungsi penawaran pada harga PS sama atau BT, ya. Sudah? Oke. Oke. Oke, perhatian. Jadi ya, seperti perhatian ini. 1000 Q, ini plusnya, sorry, plus. 1000 kali ini minus. Ini minus ya. Sudah, hasilnya sebelah kali itu maksudnya di sebelah kali sini. Sudah menjadi 50 rupiah minus dan plus, oke? Sudah? Nah, jadi ini minus dipindahkan ke sini, minusnya dari 0 ya. Ini mengurang, ini perhatikan ya. 50 itu kali ini. Sudah? Kita ulangi dulu sebentar. Ini ada yang standar perhitungan ya. Bentar ya.
Sudah? Ya. Kalau tidak, perhatikan, ini minus itu. Ini minus 50.000, betul. Ini minusnya. Itu salah. Minus 1.000. Ya, ini langsung saya bikin aja. Minus 50.000. P kurang 4.400 sama dengan minus 1.000 kali Q kurang 225.000. Ini ya. Ini kali ini minus 50.000. Ini kali ini plus, betul ya. Ini betul 1.000 Q. Udah plus 225.000. Udah paham ya? Itu dia. Kemudian perhatikan, ya, kos berangkat ini, perhatikan, menjadi 50.000 P tambah, ya, 50.000 P tambah 225.000, betul, 225 juta, sama dengan, ya. Ini kita ke seberang, tambah 225 juta. Sudah, ini yang mati. Kalau seberangan, betul lah, kan? Oke, tinggal sisanya 50.000 P sama dengan 1.000 Q. Maka P sama dengan perhatikan, P sama dengan mana dulu? Nih, P sama dengan 1.000 Q dibagi 50.000. Sudah mati sama 50 berapa? 0,02. Nah, 0,02 Q. Paham ya? Oke, jadi seperti itulah cara menghitungkan dia. Bentuknya. Bagaimana yang disebutkan? Kau samakan fungsi perintah. Fungsi perintah tidak mengalami perubahan, ya. Dengan kau mencari harga keseimbangan setelah subsidi ya, harga keseimbangan setelah subsidi. Ini perhatikan yang baik. Sudah, fungsi permintaan tidak mengalami perubahan. Ada fungsi permintaannya, ini dia. Jadi 44.000 kurang 50 P. Fungsi penawaran ini yang fungsi penawaran dan mengalami perubahan seperti menjadi 50 P. Paham ya? Jadi kita sama dengan masukkan 400.000 kurang 50 P sama dengan US 50 P. Maka ini sepakat menjadi 50 P tambah 50 P sama dengan 400.000. Maka 100 P. Karena digunakan keseimbangan, maka terjadi equilibrium. Atau sering disebut E. Maka dibentuklah equilibrium ya. Karena sama dengan 400.000. Maka PE sama dengan 400.000 dibagi 100. Maka sama dengan 400 rupiah.
Ya, 4.000 ya. Ini harganya, harga keseimbangan setelah susu ini. Paham? Habis itu masukkan lagi PG ke salah satu fungsi. Perhatikan, fungsi ini besar. Fungsi ini besar. Belokkan contohnya misalkan 40.000 kurang 50 P. Nah, 40.000 kurang 50 P yang sudah dapat. Masukkan substitusi. Sudah kali 44.000. Nih 40 itu kurang 5 kali 20. Faktornya 1, 2, 3, 4 dan 200.000. Berapa nih? Ini berapa? Untuk tahun masih ya 400.000. Oke, 400.000 udah berat. Jadi maka kita sama 4.000 juga 200.000. Sisanya inilah dan tenang. Oke, seperti itulah lagi pajak ya. Jadi perhatikan baik-baik. Perhatikan, kamu jangan terjebak. Maksudnya tadi yang diterangkan dalam video pembelajaran, ya. Bagaimana kita mempengaruhi permintaan penawaran? Perhatikan, bentar ya, mana dia? Fungsi penawaran yang mengalami perubahan bagaimana cara bentuknya? Nah, kita lihat lagi. Oke ya. Oke. Ya, sebentar ya. Oke, kita ulas dulu. Di fungsi penawarannya ya. Contoh kita ambil dulu. Di fungsi permintaan. Dalam fungsi permintaan. Pertanyaan ini ya 8.000 kurang 0,02 kilo. Ya. S-nya berapa? Nah. Ya. Oke ya. Oke, ini PS-nya. Perhatikan 8.000 kurang 0,02 kilo. Ya. Ya. Bentar, ini kayaknya ada yang salah ya. Oke, perhatikan yang tentang subsidi. Oh, udah bisa. Sebentar ya. Sebentar. Jadi begini Mas Bapak, sudah. Ini saya kasih ya gambarnya. Ada yang kau kerjakan. Ya, perhatikan ya. Oke. Ya, perhatikan. Ya, ini. Perhatikan. Perhatikan. Ini kan yang
saya kasih ke Maki. Nah, bagaimana Pak? Pak, nah, kami bukan ikat. Saya akan tunjukkan sama kamu. Saya akan tunjukkan sama kamu. Ini yang kita kerjakan. Yang ketiga. Perhatian baik-baik. Ya, baik. Perhatian. Dari mana saya mendapatkan ini? 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 Dari mana saya? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Paham kan? Paham aja ya, paham. Oke. Tengok, ini pada senang. Sisi satu. Perhatikan. Tidak. Ini sudah Bapak kerjakan. Ini yang Bapak kerjakan. Itu lagi kita kerjakan. Betul. Sudah. Oke, bagaimana Pak saya mendapatkan ini? Ya, langsung fungsi permintaan. Ya, FQD untuk jantung singkat ini. Berapa? P kurang P1, P2 kurang P1, Q kurang Q1, Q2 kurang Q1. Untuk permintaan mana? Kalian ini. Perhatikan. Ya. Kalian ini. Nih, lihat. Nih. Yang diderita. Ya. P. Tetap. P1. 2. P2. 3. Kurang 2. Kurang ini satu, ini satu. Hei. Ya, ini satu mana? Nih, ini. Berapa? 6. Ini 4 kurang 6. Itu, ayo. Dari konsentrasi. Ada kerja kelompok. Saya buat sebentar. Tapi kalau nggak tahu itu. Saya tahu ini benar sama anak sampai kelas 3 SMA nggak tahu itu. Agak lemah. Nggak tahu saya tentang masalah ini. Entah kalau dari SD gagal, SMP gagal, kena SMA. Ya, itu makanya kau mati. Udah. Kurang 2. Ya. 3 kurang 2 1. 3 kurang 6. 4 kurang 6. Minus 2. Kali 9. 1 kali UD. Kali minus 6. Minus 2 kali P. Kurang 2. 1 kali UD. UD. 1 kali minus 6. Minus 6. Minus 2 P. Minus 2 kali minus 2 plus 4. Udah.
sama 2B tambah 4 dibagi minus 4. Udah. Betul berapa? Ayo. Ya. Berapa? Berapa yang ini? Ya. Tambah 4. Sorry, ditambah 6 ya. Sorry. Ini. Seberapa di sini nih? Dari tambah dia. Ya. Sudah. Maka FB 10 sama 2B tambah 10 baru 2B tambah 10 ya bukan itu sorry minus 2B ya ya kan minus 2B nah atau FB 10 kurang 2B. Inilah yang dapat yang kasih. 10 kurang 2B. Bang. 10 kurang 2B. Ini ya. Begitu juga penawaran. Ambil. Ya, saya kita kasih. Ya. B kurang B1 B2 kurang B1 QS QS yang nanti bisa kenal fungsi penawaran ya fungsi penawaran kita cari fungsi penawaran maka QS QS kurang QS1 QS2 kurang QS1 B ini masih tertarik kita satu ya B B1 2 B2 3 kurang 2 QS bukan QS B1 B1 nih tengok B1 berapa 5 QS2 8 kurang 5 ya betul kan 8 kurang 5 langsung B kurang 2 per 1 US kurang 5 sama di 3 betul kan betul kan siapa 1 kali US kurang 5 3 kali B kurang 2 1 kali US minus 4 US ya oke masuk dulu kan sudah ya ini udah ya dari nanti saya akan berikan sama tugas setelah ini sebentar lagi terkait ini oke dalam bentuk lembaga peserta didik diskusi yang nanti saya amati kerjasamamu selain hasilnya. Oke, yang penting prosesnya bagaimana ya kerjasama kalian cara kalian mengerjakannya itu proses yang saya minta ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Seperti ini lah. Ya. Fungsi penawaran pada harga PS sama A tambah B ya. Sudah? Oke. Oke.
Oke, perhatian. Ini ya, seperti perhatian. Jadi, 1000 Q, ini plus ya, sorry, plus. 1000 kali ini minus. Ini minus ya. Sudah, hasilnya sebelah kali itu maksudnya di sebelah sini. Sudah menjadi 50 rupiah minus dan plus, oke? Sudah? Nah, jadi ini minus dipindahkan ke sini, minusnya dari 0 ya. Ini mengurang, ini perhatian ya, 50.000 kali ini. Sudah, kita ulangi dulu sebentar. Ini ada tanda perhitungan ya. Bentar ya. Sudah? Ya. Kalau dia perhatikan, ini minus 1000. Ini minus 50.000, betul. Ini minusnya. Itu salah. Minus 1000. Ya, ini langsung saya bikin aja. Minus 50.000. P kurang 4.400. Sama dengan minus 1000. Kali Q kurang 225.000. Ini ya. Ini kali ini minus 50. Ini kali ini plus, betul ya. Ini betul 1000 kilo. Udah plus 225.000. Udah paham ya? Itu dia. Kemudian perhatikan ya, kos berangkat ini. Kos berangkat ini. Perhatikan, menjadi 50.000 P tambah ya, 50.000 P tambah 225.000. Betul, 225 juta sama dengan ya, ini pindahkan ke seberang 1000 kali tambah 225 juta. Sudah, ini yang mati. Kok seberangan? Betul kan? Betul kan? Oke, tinggal sisanya 50.000 P sama dengan 1000 Q. Maka P sama dengan perhatikan, P sama dengan 50. Nih, P sama dengan 1000 Q dibagi 50.000. Sudah mati sama 50 berapa? 0,02. Nah, 0,02 Q. Paham ya? Oke, dan seperti itulah cara menghitungkan dia. Berikutnya, bagaimana kesimpulannya? Kalau sama dengan fungsi permintaan, fungsi permintaan tidak mengalami perubahan, ya. Dengan ya, kalau mencari harga keseimbangan setelah subsidi ya, harga keseimbangan setelah subsidi. Ini perhatikan yang baik. Sudah, fungsi permintaan tidak mengalami perubahan. Ada fungsi permintaannya, ini dia. Ini 44.000 kurang 50 P. Fungsi penawaran
Fungsi penawar dan mengalami perubahan skala seperti ini. Menjadi 50 P. Paham ya? Nah, jadi kita sama dengan QS masukkan 400.000, orang 50 P sama dengan QS 50 P. Maka ini sepakat menjadi 50 P tambah 50 P sama dengan 400.000, maka 100 P. Nah, karena digunakan keseimbangan, maka terjadi equilibrium atau sering disebut A. Maka dibikinlah A equilibrium ya, karena selalu ada 400.000, maka BE sama dengan 400.000 dibagi 100, maka sama dengan 400 rupiah. Itulah harganya. Sudah 4.000 ya, ini harganya, harga keseimbangan setelah susu ini. Paham? Habis itu masukkan lagi PG ke salah satu fungsi. Perhatikan fungsi ini besar. Fungsi besar. Perhatikan contohnya sama dengan 40.000 kurang 50 P. 40.000 kurang 50 P yang sudah datang. Masukkan substitusi. Sudah kali 44.000. Nih 40.000 kurang 5 kali 20. Mau faktornya 1, 2, 3, 4 dan 200.000. Berapa nih? Jadi itu berapa? Itu 40 masih bonus nih, 4.000 ya. 400.000. Oke, 4.000 udah. Benar? Jadi maka QT-nya sama dengan 4.000 dikurang 200.000. Sisanya inilah. Dan tenang. Oke. Seperti itulah nanti. Pajak ya. Jadi perhatikan baik-baik. Perhatikan. Kau jangan terjebak. Maksudnya tadi yang diterangkan dalam video pembelajaran. Ya. Bagaimana kita mempengaruhi permintaan penawaran? Perhatikan. Bentar ya. Makanya. Fungsi penawaran yang mengalami perubahan bagaimana cara bentuknya? Kita lihat lagi. Oke ya. Ya, sebentar ya. Oke, kita langsung. Ini fungsi penawarannya ya. Contoh kita ambil dulu. Ini fungsi permintaan. Dan dalam fungsi permintaan, berarti yang ini ya 8.000 kurang 0,02 kilo. Ya. S-nya berapa? Nah. Ya. Mama oke ya. Oke, ini PS-nya perhatikan 8.000 kurang 0,02 kilo. Ya. Ya. Bentar, ini kayaknya ada yang salah ya. Oke, perhatikan yang pertama susi.
sebentar ya. Sebentar. Jadi begini Mas Bapak, sudah. Ini saya kasih ya gambarnya. Ada yang kau kerjakan. Ya, perhatikan ya. Oke. Ya, perhatikan. Ya, ini. Perhatikan. Perhatikan. Nih. Ini kan yang saya kasih kemarin. Nah, bagaimana Pak? Nah, Bapak bukan perhatikan. Saya akan tunjukkan sama kamu. Saya akan tunjukkan sama kamu. Ini yang pekerjaan yang ketiga. Perhatian baik-baik. Ya, Pak. Perhatian. Dari mana saya mendapatkan ini? 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 Dari mana saya? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Tangan. Paham aja ya, paham. Oke. Tengok, ini pada senang. Suci satu. Perhatikan. Tidak. Ini sudah Bapak kerjakan. Ini sudah Bapak kerjakan. Ini telah dikerjakan. Sudah. Oke, bagaimana Pak saya mendapatkan ini? Ya, langsung fungsi permintaan. Ya, FQB untuk jantung sebentar ini. Ya, kurang P1, P2 kurang P1, Q kurang P1, Q2 kurang P1. Untuk permintaan mana? Kalian ini. Perhatikan. Ya. Kalian ini. Lihat. Yang diterima. Ya. P. Tetap. P1. 2. P2. 3. Kurang 2. Kurang ini satu. Hei. Ya. Ini satu mana? Ini. Berapa? 6. Ini 2. 4 kurang 6. Itu. Ayo.
sensasi. Ada kata kelompok, saya buat sebentar. Tapi kalau nggak tahu berhitung, saya tahu ini bumerang sama anak sampai kelas 3 SMA nggak tahu itu, agak lemah. Nggak tahu saya tentang masalah ini. Entah kalau dari SD ada, SMP ada, tentang SMA. Ya, itu makanya kalau mati. Berat. Kurang 2. Ya, 3 kurang 2, 1. Jadi kurang 6. Apa kurang 6? Minus 2. Kali 1. 1 kali UD. Kali minus 6. Minus 2 kali B. Kurang 2. 1 kali UD. UD. 1 kali minus 6. Minus 6. Minus 2B. Minus 2 kali minus 2. Minus 4. Udah. Maka 3 F juga dan kaki sama dulu 2B tambah 4 dibagi minus 4. Udah. Betul berapa? Ayo. Ya. Berapa? Berapa kali? Ya. Tambah 4. Sorry, tambah 6 ya. Sorry. Ini. Seberapa di sini nih? Dari tambah ya. Ya. Sudah. Maka F2 sama 2B tambah 10. Baru 2B tambah 10. Ya, bukan itu. Sorry, minus 2B. Ya, ya kan? Minus 2B. Nah, atau FQD sama 10 kurang 2B. Inilah ya dapat ya. 10 kurang 2B. Bang. 10 kurang 2B. Ini ya. Begitu juga penawaran. Ambil. Ya, saya kita kasih. Ya. B kurang B1. B2 kurang B1. QS. Nah, QS karena biasanya kenal fungsi penawaran. Ya, fungsi penawaran. Kita cari fungsi penawaran. Fungsi penawaran atau RQS. QS kurang QS1. QS2 kurang QS1. P ini masih tertarik. Kita 1 ya. P P1 2. P2 3 kurang 2. QS bukan QS. Q1 nih. Tengok Q1 berapa? 5. Ya, 10. 8 kurang 5. Ya. Betul kan? 8 kurang 5. Langsung B kurang 2 per 1. US kurang 5 sama di 3. Betul kan? Betul. Dan siapa? 1 kali QS kurang 5. 3 kali B kurang 2. 1 kali QS minus 4. Ya, 1 kali QS. 1 kali minus 5. 3B 3 kali minus 2 minus 6. Tadi ada lain. Tetapkan tulisnya, jangan dipisahkan. Tinggal tulisnya.
IS sama dengan sudah 3B kurang 6. Pindahkan ini dari positif tambah 5. Betul? Tiga B kurang 1 kan jelas? Maka itulah dia FQS sama dengan QS. Ini lagi ya, 3B kurang 1 mana? 3B. Oke, 3B oke, tambah mana? Bentar ya. Ini 3 ya. 3B ya betul, kurang 1 ya kan? Betul kan? Ya. Nah, berapa kan? Berapa? Oke. Kita mencari sekarang fungsi penawaran setelahnya. Fungsi penawaran yang terjadi setelah pajak. Perhatikan baik-baik ini fungsi penawaran. Fungsi penawaran setelah berapa pajaknya? Setelah perhatikan. Setelah dari sama dengan setengah, apa yang terjadi? Penawaran berubah lagi. Gak ini jadi. Gak ini. Ya. Berapa? Langsung. Jadi ini simbolnya F Q S T. Simbolnya. Ya ini. Fungsi penawaran setelah pajak ini simbolnya F Q S T. Pada langsung. Perhatikan L U S T ini sama dengan 3B kurang 1 kali ya. 3B kurang 1 masuk ke setengah. Bagaimana caranya? Perhatikan ini benar-benar dipakai 3B ya. Kalau dia untuk pajak, kalau dia untuk pajak kan pajak setengah, maka dia sifatnya mengurangi 3 kali B kurang setengah jadinya. Udah 3B variabel ini diambil 3 kali B dikurang setengah karena dipajak. Tapi kalau di sini tambah, perhatikan karena dia pajak yang minus untuk perhitungannya. Nah, oke, kurang 1 ya. Nih, saya ulang lagi, saya perbaiki ya. Jadi kurang setengah. Kurang 1. Kalikan dulu ini. 3 kali ini setengah. 3 setengah. 3/2 sorry. 3/2 kurang 1. Jadi berapa? 3B di 1 dianggap 2/2 karena yang itu 2. Ada bagi dua biar dia bisa mempermudah perhitungan. Karena ada 2 penyebutnya maka ini 2/2 ya gampang ya. Maka 3/2 kurang 2/2 kan sama kan 2/2 sama kan? Oke. 3B kurang 5/2. Inilah dia yang kita pakai untuk fungsi penawaran setelah pajak. Mana ya? Nah ini ya. Betul? Nih, betul. Nah itu caranya. Nih, benar. Kita ambil fungsi penawaran setelah pajak. Nah, setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak. Setelah subsidi. Setelah subsidi.
Ya, S sekarang berapa? Satu katanya. Maka simbolnya ini F Q S subsidi. Simbolnya. Ya, ini S subsidi. Sudah? Maka F ambil ini fungsi penawarannya ambil. Ya sebelum pajak ini ambil SQ S sama 3B kurang 1 kan itu. Perhatikan tadi kan dipajak yang mengurangi. Kalau yang pajak setengah di sini tuh ada minus ya, tapi subsidi bukan minus, plus ya, plus. Nah, subsidi plus. Subsidi itu menambah. Nah, nanti yang baik-baik. 3 kali B tambah 1. Ya. Tuh, jadi minus, ini plus. Berarti yang baik-baik. Kurang 1. Nah, 3B tambah 3 kurang 1. 3B tambah 2. Itulah dia. Mana dia? Nah, ini dia. Pas ya? Oke. Sudah. Tetapi ada. Nanti tambah tidak lain untuk pekerjaanmu. Ya. Makanya saya buat itu, saya takut kamu akan gitu. Makanya kau perhatikan fokus ya. Oke. Nih. LUS S. Pertanyaannya bagaimana Pak dapatkan ini? Ini kan sudah sebelum pajak dan subsidi. Mana sebelum pajak dan subsidi? Ini mana dia? Nah ini ya mana dia? Nah ini fungsi penawarannya. Oh ini fungsi permintaannya. Ini mana sebelum ini? Maka ya fungsi permintaan keseimbangan pasar sebelum pajak dan subsidi. Nah ini dia. Jadi apa? LQB sama LQS. Mana itu dia? Nih, bagian 10 kurang 2B. Masukkan 10 kurang 2B. SQS ya mana? Yang sebelum pajak dan subsidi ini. 3B kurang 1. Benar? Sebenarnya B yang pada yang sama. Ini sebenarnya di sini. Benar? Oke. Jadi berapa? 10 sebenarnya tambah 1. 3B tambah 2. Betul? Maka 11 sama dengan 5B. B sama dengan 11 dan 5. Atau 2,1/5. Atau disimalkan 2,2. B inilah B. Mana B-nya? Ada nggak? Wah, udah. Kebar ya? Udah dapat ya? Kemudian masuk NPT ini ke salah satu fungsinya yang gampang. Oke, langsung aja deh. Ya, substitusinya langsung Q E. Ya, ambil dari sini FQD. Bebas kamu ngambilnya. Ya, 10 kurang 2B 2B 10 kurang 2 kali 2,2 sama dengan 10 kurang 4,4 sama dengan berapa nih? 10 kurang 4,4 5,6. Inilah dia YOP. Adakah? Nah, dapatkan? Oke, Bapak tidak nanti kau bingung. Dan jangan kita fokus. Oke?
Tapi sebelum kita cari, ini dari mana nih Pak? Ini dari mana nih Pak? PET, harga keseimbangan. Keseimbangan pasar terjadi sesudah banyak. Ini kita cari. Keseimbangan pasar terjadi sesudah banyak. Mari kita lihat sama-sama. Nih ya. Nih. Ya, ini keseimbangan pasar setelah D pajak atau T sama dengan berapa T ya? Pajak berapa? 100 ya. Kapan? Langsung kalau buat FGW sama dengan FQS T ini langsung ya. FGW sama FQS T berapa FGW nya? Ini FGW nya. FGW masuk 10 kurang 2P FQS ST yang mana? ST yang mana? Ah ini ya. Ini kata pajak 3P kurang 5/2 mana? 3P kurang 5/2 sudah. Seberangkat ini seberangkat sini maka 10 tambah 5/2 sama dengan 3P tambah 2P udah 5/2 berapa? 5/2 2,5 kan? 2,5 kan? Betul kan? 5 dibagi 2,5 kan? Oke langsung 10 tambah 2,5 sama dengan 5P 12,5 sama dengan 5P maka PE harga yang terjadi setelah pajak ini kan pajak PET sama dengan 12,5 dibagi 5 sama dengan berapa? 2,5 ya. Iya, 2,5 bukan 2. Jangan takut-takut ngomong ya. Nih. Betul kan? 2 kali 5 kan 4. Tambah 1 lagi 5. 12,5. 2,5 ya. Dapat kan? Udah dapat kan? Berapa? Ini PET-nya. Ini. Udah, PET-nya sudah dapat ya. Oke. Pindahkan ini ke salah satu fungsi. Kesini boleh ini. Ini ya, ini pindahkan ini PET ke sini. Paham ya? Oke, langsung. Ya, misalkan FQD. Ya, FQD ya. 10 kurang 2P. 10 kurang 2 kali 2,5 10 kurang 2 kali 2,5 kan sama dengan 5 ini adalah dapatnya QED adakah? Ya udah dapat ya? Udah? Oke ada lagi kita cari ini subsidi perhatikan nanti kau bisa lah tahu lah jangan bilang ya udah masih boleh tarik segala macam kelas ya. Kau tengok caranya, ya caranya. Kali ini hitungan. Perhatikan. Kita tarik keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Tadi kan pajak. Keseimbangan pasar setelah subsidi. Setelah subsidi. Berapa subsidinya? Sama dengan berapa? 1. Betul kan? Oke. Ini sama FQD. FQD sama dengan FQS. Fungsi penawaran untuk subsidi. Mana FQS? Mana ya? Ini ya? Ini FQS bukan
Ini FPS dari satu. Yuk, lihat 3P tambah 2. 3P tambah 2. Ini lihat, nih, masukkan 10 kurang 2P. Sudah, perhatikan baik-baik. Ini pindahkan ke sini. Ini pindahkan ke sini. Maka 10 kurang 2 sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 3P tambah 2P. Maka 8 sama dengan 5P. Maka PES ini PS ya. Harga keseimbangan setelah subsidi. Harga keseimbangan ekonomi keseimbangan setelah subsidi. Berapa? 8 dibagi 5 sama dengan 1,6. Mana dia? Oke, sudah dapat. Sudah dapat ya barangnya ya? Oke. Pemerintah ini 1,6 ini. Dan fungsikan ya permintaan. Udah. Nah, terus. Udah. QAS sama dengan FD 10 kurang 2P. Jadi berapa? 10 kurang 2 kali 1,6. 10 kurang 3,2. 6,8. Inilah dia jawabannya. Sudah, ini 6,8 ya. 6,8. Benar ya? Oke, udah benar ya? Oke. Kalau gitu saya sudah buat caranya, tinggallah kau mengerjakan ini. RKPD untuk tahap 2 dan tahap 3. Oke, saya akan perhatikan kau bagaimana caranya. Siap ya?
namamu aja.
Salah kuasa ini